Semangat juang bergelora membakar tiap jiwa yang terusik dalam diam. Terlihat lemah, namun bagaikan macan lapar, siap menerjang, merobek-robek, mencabik-cabik, menunggu titah sang raja. Namun titah itu tak kunjung tiba. Terhimpit dua kekuatan dan dua kekuasaan, saudara. Menyaksikan wajah-wajah arogan para penjajah, terlebih penjajah itu adalah pribumi sendiri. Dari zaman bahela, telah lama kekuasaan diperebutkan. Mereka rela menggadaikan harga dirinya demi sebuah kekuasaan. Bahkan para pemuja kekuasaan rela mengorbankan saudaranya sendiri demi meraih keinginannya. Ketika orang-orang masih terlelap tidur, pemuja kekuasaan terus saja bergerak, merangsek masuk, mengatur strategi untuk merebutnya. Begitu buasnya mereka, tidak akan pernah berhenti bergerak sebelum apa yang menjadi hasratnya tercapai. Mereka terlihat sopan, alim dan santun, namun sebenarnya mereka bagaikan musang berbulu domba. Aku menyebut mereka tuna nurani dan tuna etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Sahabat Takarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Keraton Hanoman merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Cirebon yang masih berdiri hingga kini. Sejarah Keraton Hanoman seperti halnya Keraton Kasepuhan tidak dapat dipisahkan dari sejarah runtuhnya Kerajaan Cirebon. Keraton Hanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom ke-1. Berdirinya Keraton Hanoman tergambar di pintu Jinem Keraton yang dilambangkan dengan matahari yang bermakna satu, wayang Dharma Kusuma yang bermakna 5, bumi bermakna 1, dan binatang kamangmang yang bermakna 0, menunjukkan angka tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi. Saat itu Keraton Hanoman masih menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon sebelum menjadi keraton sendiri pada tahun 1678. Kisah ini bermula ketika Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568, kedudukannya digantikan oleh cicitnya, yaitu Penembahan Ratu ke-1 atau Pangeran Agung. Berkuasa pada tahun 1570 sampai pada tahun 1649. Ia menjalin hubungan dengan para pimpinan kerajaan, termasuk
menjalin persahabatan dengan kerajaan Mataram. Singkat cerita, Panembahan Ratu I wafat pada tahun 1649, digantikan oleh Pangeran Karim atau yang lebih dikenal sebagai Panembahan Ratu kedua. Ia memiliki istri adik Sultan Amangkurat I. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Cirebon terjepit antara dua kekuatan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Kala itu Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Sultan Amangkurat I bersahabat dengan Belanda, sehingga ia diadu domba oleh berita bohong bahwa Banten akan menyerang Mataram. Kemudian Sultan Amangkurat I mengajak Panembahan Ratu II untuk menyerang Banten, namun ia menolaknya. Pada akhirnya keduanya saling menaruh curiga. Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat ke Mataram, sebab Sultan Amangkurat ke-1 adalah mertuanya Panembahan Ratu II. Di sisi lain, pihak Mataram merasa curiga Cirebon tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri, karena Panembahan Ratu II dan Sultan Ageng Tirtayasa sama-sama keturunan dari Pajajaran. Kecurigaan ini terus terpendam. Suatu ketika Sultan Amangkurat I meminta Panembahan Ratu II datang ke Surakarta. Namun sesampainya di Kartasura, Sultan Amangkurat I menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya, ia bersama dua putranya diasingkan ke Kartasura selama 12 tahun. Kemudian pada tahun 1666, Panembahan Ratu II wafat dalam pengasingannya dan dimakamkan di Bukit Giri Laya. Akibat peristiwa ini, kekosongan dalam kerajaan Cirebon pun diambil alih oleh Mataram secara sepihak, yang memicu amarah Sultan Ageng Tirtayasa. Melihat hal tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa pergi ke Mataram dan berhasil membawa pulang Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya ke Cirebon. Pada tahun 1677 terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat di kalangan keluarga mengenai penerus kerajaan. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3, yaitu Kesultanan Hanoman dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya yang bergelar Sultan Anom I. Kemudian Kesultanan Kasepuhan diberikan kepada Pangeran Martawijaya yang bergelar Sultan Sepuh ke-1, dan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan di Cirebon. Demikian serpihan kisah Keraton Kanoman. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami.
agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, ada namun tak terlihat. Aku di matamu bagaikan nun mati di antara idgham bila guna, terlihat namun dianggap tiada. Sejenak pandangan kita bertemu, lalu tiba-tiba semua itu seperti idgham mutamasilain melebur jadi satu. Aku ada namun tiada, aku tiada tetapi ada. Aku ada dalam sebutan, tapi tiada dalam kenyataan. Aku ada pada hakikatnya, namun tiada dalam bentuk rupa. Aku adalah hayatullah yang berasal dari zatullah. Aku jauh dalam pandanganmu, padahal aku sangat dekat. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal sifatnya. Barang siapa yang mengenal sifatnya, maka ia akan mengenal napasnya. Barang siapa yang mengenal napasnya, maka ia akan mengenal hatinya. Barang siapa yang mengenal hatinya, maka ia akan mengenal rasanya. Barang siapa yang mengenal rasanya, maka ia akan mengenal rahasianya. Dan barang siapa yang mengenal awal, niscaya ia mengenal akhir. Karena awal dan akhir dalam titik yang sama. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.